Kalau kalian adalah seorang trader gold atau kalian pengen trading gold atau emas, ini video buat kalian. Ya, jadi dari sekian banyak instrumen atau pair di pasar forex, pasar komoditas, pasar indeks, yang paling terkenal khususnya untuk orang Indonesia itu adalah gold atau emas. XAU USD kependekannya. Siapa sih yang nggak mau trading gold, ya kan? Ngelihatnya aja udah keren, udah bersinar-sinar. Apalagi akhir-akhir ini gold itu naiknya tinggi banget. Tapi masalahnya, walaupun banyak banget orang yang pengen trading gold atau pengen berdagang emas ini, lebih banyak lagi orang yang stres, ya. Kalian tahu sendiri kalau gold itu adalah market yang kadang nggak bisa diprediksi, volatile, nggak jelas, naik turun, kadang bisa diem. Nah, saya hari ini bakal jelasin ke kalian caranya supaya kalian tidak menemukan masalah-masalah seperti ini lagi. Ini salah satu contohnya. Kalian pernah nggak masuk ke pasar emas? Ya, kalian buka platform trading kalian, kemudian kalian melihat marketnya lagi seperti ini, sideways, kagak ada pergerakan. Atau mungkin kebalikannya, harga bukan seperti ini, tapi malah naik turun nggak jelas. Ya, yang akhirnya kalau kalian trading, stop loss kalian dimakan, take profit kalian nggak disentuh sama sekali. Ya, nah, idealnya pasar emas yang baik tuh seperti ini, ya kan, naik ke atas atau turun ke bawah supaya kita bisa either buy atau kita bisa sell. Nah, ini yang terjadi di akhir-akhir belakangan, beberapa bulan kebelakangan nih emas nih lagi naik-naiknya. Pengen dong kita bisa mengambil momentum tersebut, kemudian kita untung atau profit di gold ketika gold itu nggak lagi sideways atau nggak lagi ke samping, tapi lagi trending, mau itu trending ke atas atau trending ke bawah, bullish atau bearish lah istilahnya dalam dunia trading. Nah, jadi solusinya gimana? Banyak orang bilang, oh kita harus cepet-cepet nih, kita nggak boleh ketinggalan kereta, ya, yang artinya kita harus trading pun cepet, kita harus banyak trading, kita harus pantengin market, kita harus liatin laptop kita, HP kita, komputer kita. Well, untuk kita nih, komunitas 10 pips per hari, jawabannya adalah tidak. No, it's not the right way to trade gold. Itu bukanlah cara yang benar. Well, benar enggaknya relatif. Cuma buat saya dan buat komunitas kita nih, 10 pips per hari, kita trading nggak seperti itu. Kita nggak peduli harga mau kemana. Ya, kita punya metode kita sendiri untuk mengetahui kapan emas akan bergerak dan kapan emas akan diam. Ya, jadi hari ini saya akan mengajarkan ke kalian, saya akan membagikan ke kalian cara yang bertolak belakang dari apa yang sudah kalian dengar dan kalian lihat misalnya di sosial media, orang gencar kasih lihat kalian profit ini itu, kita nggak tahu itu bohongan atau beneran karena mereka nggak ada live trading. Saya dan komunitas 10 pips per hari, kita ada live trading, ya. Jadi terserah kalian, ya. Cuman saya anjurkan kalian nggak percaya sama profit-profit yang nggak jelas di luar sana. Ya, kalau mau ikut live trading sama kita aja. Kita trading dengan metode yang sangat-sangat berbeda, yaitu trading santai. Ya, persis kayak di video ini, di gambar yang kalian lihat di depan mata kalian, kita trading seperti itu. Ya, kita punya waktu-waktunya. Kita tahu kapan gold itu lebih banyak bergerak daripada diam. Jadi hari ini saya akan memberikan kalian rahasia tersebut. Ya, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung ke chart aja, biar saya langsung jelasin di sana bagaimana kita bisa menggunakan rahasia tersebut. Oke, sekarang kita udah ada di chart. Ini XAU USD pakai FXCM ininya, ini trading view. Saya trading nggak pakai trading view, saya trading pakai MetaTrader. Cuman demi kemudahan saya pakai trading view. Kenapa? Karena lebih menarik interface-nya, lebih mudah untuk mengajar atau sharing ilmu. Tapi sebelum itu, saya mau kasih tahu ke kalian kalau ada kompetisi trading. Ya, jadi kalau kan kalian trader, kalian pengen tes skill kalian, itu ada kompetisi trading di websitenya Fastbull. Fastbull ini websitenya itu ada saya cantumkan di deskripsi atau komen teratas setiap video. Ya, kalau kalian lihat di sini ada kompetisi trading mereka. Ya, mulainya itu di sini dilihat-lihat itu tanggal 15 Oktober. Berakhirnya tanggal 31 Oktober. Jadi kalian masih ada waktu buat daftar, buat latihan. Yang bikin menarik adalah hadiahnya. Hadiahnya itu yang pertama itu totalnya ya, price poolnya itu adalah 22.500 US dollar. Ya, ini sekitar 250 juta, 260 juta. Hadiah pertama tuh sekitar 10.000 dolar. Ini menarik banget. Untuk detail lebih lanjut kalian bisa klik link Fastbull, itu kalian tinggal klik aja, kalian bisa pelajari sendiri. Kemudian untuk sekedar kasih tahu kalian, Fastbull itu juga ada
kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi ini bisa kita gunakan untuk membantu menjelaskan rahasia yang akan saya kasih tahu ke kalian. Sebenarnya lebih ke tips sih, lebih ke ilmu baru untuk kalian yang tradingnya tuh masih barbar, masih nggak sabaran, masih ketakutan. Nah, hari ini saya mau kasih ke kalian tuh cara yang mudah untuk dimengerti, tapi efeknya itu bisa sangat berdampak yang baik ya untuk hasil dan performa trading kalian. Apa sih yang pengen saya jelasin? Yang pengen saya jelasin itu gampang, yaitu adalah waktu. Banyak orang tuh mengajarin kalian itu price action ya, price action seperti apa sih? Kalau harga begini kita tarik trend line misalnya, dan kita buy di sana segala macam. Ya saya tahu lah, kita semua itu kita tahu lah kalau itu oke, itu yang diajarin kebanyakan orang. Price action yang diajarin orang tuh price action. Cuman banyak yang nggak sadar kalau yang lebih penting dari price itu adalah time atau waktu. Ya jadi time and price. Time dulu baru price. Jangan price dulu baru time. Bahasa Indonesianya waktunya dulu ditentukan, baru strateginya atau price actionnya. Nah, hari ini saya mau kasih tahu kapan sih waktu terbaik buat trading gold atau trading emas. Waktu terbaik untuk trading emas itu adalah, ya ini kita pakai waktu Indonesia Barat aja ya. Untuk sekarang, itu waktu terbaik itu jam 8.30 malam. 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Loh, kok jam 8.30 malam, Coach? Kan Forex bukanya jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, ada alasannya, dan ini kita juga ngelakuin ini di grup kita ya, di grup live trading. Jadi kalau kalian pengen ikut live trading, kalian bisa klik link di bawah ini, link di deskripsi di bawah sama komen teratas, itu kalian bisa live trading sama kita. Kita trading bareng-bareng setiap harinya. Dan yang kita lakukan setiap hari adalah kita mulai trading tepat jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Kita melakukan ini ya karena pertama, jam 20.30 itu adalah, saya pakai notepad deh biar bisa menjelaskan. Jam 20.30 WIB itu adalah pembukaan pasar saham New York. Kenapa kita mau trading di pembukaan pasar saham New York? Pertama, karena emang saya udah terbiasa trading jam segini, dan yang kedua adalah kita ingin menghindari news merah. Kalau kalian tahu di dunia trading itu ada news merah atau news berita-berita yang bisa berdampak terhadap market. Banyak banget berita yang bisa mempengaruhi trade kita. Kadang bisa baik, cuma kebanyakan bisa buruk kalau ini kan kalian nggak ngerti. Banyak banget trader yang memakai news ini sebagai cara mereka buat profit. Saya nggak menyalahkan mereka. Cuman di grup kita nggak mau gambling, kita nggak mau berjudi ya. Kita mau trading penuh dengan plan, kita mau trading penuh dengan rencana. Dan salah satu hal yang bisa mensabotase trading kita, yang bisa menggagalkan rencana kita adalah news atau berita-berita merah ini. Merah ini artinya berita penting. Kita bisa lihat di kalender ekonominya Fastbull. Atau kalian pengen pakai Forex Factory itu terserah. Cuman di Fastbull ini juga ada kalender ekonomi. Dan kalian bisa lihat sendiri, sering kali news atau berita-berita yang penting, yang bintang 3 nih, ya kita yang peduliin yang Amerika aja, yang USD aja, yang lain gak usah dipeduliin. Yang bintang 3 itu mulainya jam 19.30 atau jam setengah 8, 19.30 lagi, 19.30 lagi. Kita scroll ke bawah lagi, itu 19.30 lagi, 19.30, jam 7.30 atau jam setengah 8. Ya, kalau kita trading jam 7, ya itu kita bisa terperangkap oleh pergerakan news tersebut. Itu dia kenapa kita mau trading setelah jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Ya. Selain kita menghindari news merah yang bisa berbahaya tersebut, kita bisa ambil momentum ketika pasar saham New York itu buka. Karena ketika pasar saham New York itu buka, itu biasa harga itu akan terbantu terbang atau terbantu jatuh. Kita jadi ada momentum untuk trading. Dan ini yang kita bisa lihat sendiri di beberapa trade yang kita ambil minggu lalu bersama dengan grup 10 pips per hari. Ini kita yang Jumat ini saya nggak ada ininya, cuma sekedar kasih tahu supaya transparan aja. Yang hari Jumat ini kita loss. Ya cuma nggak ada di sini. Kenapa? Waktu itu saya lagi liburan. Kemudian saya tradingnya di tab akunnya beda, jadi nggak ada, cuma ini loss. Ya intinya kalian mesti tahu kalau trading sama kita itu nggak selalu untung, tapi
selama ini beberapa bulan kebelakangan kita selalu menyelesaikan bulan itu untung. Bulan lalu kita untung plus 10R. Ya, kalau kalian resikonya 1% per trade ya 10%, 2% per trade ya 20%. Untuk bulan ini kita juga masih positif. Ya, intinya kita trading secara sehat. Tapi yang di sini yang kita bisa jadikan contoh itu adalah hari Kamis misalnya, tanggal 15 Agustus. Kita melihat tanggal 15 Agustus di sini hari Kamis, yaitu kita punya banyak sekali news merah ya yang terjadi di 19.30 ya. Ada juga news-news lain, tapi yang banyak nih 19.30. Kita trading itu jam 20.30. Ini newsnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Pergerakan ke bawah dan naik tiba-tiba ini itu disebabkan oleh news. Ya kan sebelumnya kan harga cuman sideways ya. Ya, kemudian harga turun ke bawah dan naik itu karena news tiba-tiba gitu. Nah, jadi tips pertama untuk hari ini adalah jangan trading sebelum news. Sekali lagi, yang saya jelaskan ini tidak gimana ya ngomongnya ya. Ini subjektif. Ya, banyak orang yang pakai news buat trading. Cuman pengalaman saya, news itu lebih ke gambling lah. Ya, again, saya bisa salah. Kalau kalian untung dengan news ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kita sih untung tanpa news, jadi ya kita nggak pernah pakai news dan kita nggak suka. Jadi tips pertama adalah kalau kalian mau untung di gold itu adalah tradinglah sebelum news. Nah, ini salah satu trade yang kita ambil. Ini di 5 menit mungkin kecil, cuma kalau kalian lihat ini 3:1 ya teman-teman ya. Ini trade-nya 3:1 kita ambil di ya di sini dia. Nah, kita ambil di time frame 1 menit, ini 3:1. Nah, jadi kita trading setelah news dan kita mulai trading setelah jam 8.30 ya. Kalau misalnya di bawah ini 20.30 waktu Indonesia Barat, kita mulai trading titik ini. Jadi mulailah trading setelah jam 8.30. Itu tips pertama. Tips pertama tadi mulailah trading setelah news yang merah-merah tadi 19.30. Dan kalau kalian bisa, tradingnya itu mulai jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat atau tunggu pembukaan pasar saham Amerika ya. Di hari sebelumnya juga sama. Ya, kita juga dapat trade setelah jam 8.30 tersebut. Kalau kita lihat di hari Rabu, hari sebelumnya itu ada news juga nih 19.30, ada 5 biji newsnya ya kan. Kalau kita bisa lihat setelah di jam 19.30 itu harganya, lihat nih, sebelum 19.30, sebelum news, harga ke samping. Ya kan, bayangin kalau kalian tradingnya mulai jam 7 nih, ya kan, setengah jam sebelum newsnya mulai, kalian trading sekitar sini. Ya kan, kalian masuk market, kalian pasti bingung, ketemu market yang seperti ini misalnya, ya. Tiba-tiba harga susup naik ke atas, turun ke bawah, kan bingung ya kan, bisa mati kalian gitu kan. Atas bawah kalian bisa kena gitu. Itu dia kenapa kita nunggu harganya trending, ya kan. Kemudian kita incer momentum untuk kita untung lagi nih di sini 3:1 gitu. Jadi tips pertama adalah kalian trading setelah news. Tips kedua adalah tradinglah setelah pasar saham Amerika buka atau sekitar jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Tips terakhir ini paling penting itu adalah kalian perhatikan harga tertinggi dan harga terendah setiap harinya. Kita kasih contoh. Ini kita kasih contoh hari ini juga lah ya. Maksudnya hari Rabu tanggal 14 Agustus juga. Cara melihatnya adalah begini. Kita bisa pakai time frame apapun, tapi untuk kemudahan kita pakai time frame 5 menit. Kalau di trading view, kalian bisa set garis biru ini ya. Kalau misalnya garis biru ini adalah pembatas hari. Pembatas hari kalian bisa set di setting, kemudian kalau nggak salah di mana gitu. Kalian bisa cari status line, scales, bukan trading, events. Nah, session breaks ini kalau kan di trading view kalian bisa di events kemudian session breaks. Itu kalian akan ada pembatas hari seperti ini ya, garis biru ya. Nah, garis biru ini kita pakai 15 menit deh atau 5 menit terserah. Nah, intinya kalau kalian lihat di sini ada 2 garis biru, 1 dan 2 ya. Di tengah ini adalah pergerakan harga 1 hari. Oke. Nah, setiap pergerakan harga dalam 1 hari itu ada harga tertinggi dan harga terendahnya. Contohnya, kita melihat di hari sebelumnya. Saya hapus dulu. Ini biar gampang kalian ngelihatnya. Nah, ini hari sebelumnya. Kita bisa lihat kan, ini kan ada pembatasnya. Nah, di hari ini, di hari yang saya kasih lihat ini, kalau saya kotakin,
atas dan bawahnya, itu ada harga tertinggi dan harga terendahnya kan. Harga tertinggi ada di atas sini. Kita lihat nih, saya kasih line aja. Dan harga terendah ada di sini. Bener nggak? Ya. Nah ini, setiap kali kalian trading dalam satu hari, kita mau setidaknya harga terendah atau harga tertinggi ini di break dulu sama harga. Misalnya, kita ganti hari di sini kan. Setelah ganti hari, harga nggak jelas, sampai kita melihat adanya break. Nah, di sini, ya kan, ini kan harinya berganti. Di sini harga turun ke bawah ini untuk break harga terendah hari sebelumnya. Harga terendah hari sebelum kan di sini, ya kan, di break. Dan kalian bisa lihat sendiri setelah dia break, harga baru trending nih, ya kan, jatuh, naik turun, ya. Dan sebelum penurunan harga di sini, kalian bisa lihat sebelum penurunan harga yang ada di sini, itu harga sempat naik dulu untuk menyentuh, ya, garis merah ini kan harga tertinggi hari sebelumnya nih. Nah, jadi harga tertinggi dan harga terendah itu sangatlah penting. Jadi jangan kalian trading sebelum harga tertinggi atau harga terendah di break. Saya ada contohnya nggak ya kalau anekan belum di break? Harusnya ada sih. Karena biasanya kalau anekan harga itu terperangkap di hari sebelumnya atau istilahnya itu inside day ya. Kita punya istilah inside day. Itu harganya akan sangat-sangat aneh, teman-teman. Kita kasih contoh seperti kemarin. Kemarin itu kita nggak trading ya. Di grup kita kemarin kita nggak trading. Kenapa? Karena harganya itu terperangkap. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini kan hari kemarinnya nih. Ya, ini ada garis biru. Harga tertinggi hari kemarin itu ada di sini. Sebentar. Ya, ada di sini. Kemudian harga terendahnya ada di sekitar sini. Ya. Atau gini aja deh, saya bikin garis sendiri aja biar lebih gampang ngelihatnya. Sebentar ya teman-teman, saya bikinin, kalian bisa lihat prosesnya juga. Jadi oke, kemudian di sini oke. Nah, untuk hari kemarin itu hari kok Saturday sih, sorry Monday. Nah, ini hari kemarin nih ya, ini kan dia tuh terperangkap ya teman-teman. Ini kan harga tertingginya, harga terendahnya. Dan hari Senin kemarin tuh dia cuman sideways ya, karena dia nggak berhasil atau harga nggak mau break harga tertinggi atau harga terendah hari sebelumnya. Nah, ini kita nggak trading kemarin. Kenapa? Karena kita udah tahu. Bukannya kita mau prediksi ya, kita nggak bisa memprediksi harga, tapi kita nggak mau trading di kondisi yang seperti ini teman-teman ya. Jadi itu tips yang sangat-sangat mempengaruhi pergerakan harga ya. Seperti yang kita bisa lihat, ketika harga itu berhasil break harga tertinggi atau harga terendah hari sebelumnya, seperti ini contohnya, seperti hari ini gitu. Hari ini kita loss by the way, nggak apa-apa, bukan masalah loss profitnya, cuman kita melihat di sini harga berhasil untuk break harga tertinggi dan harga terendah hari sebelumnya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Harga berhasil trending. Ya, jadi intinya tips pertama adalah yang tadi, itu kalau bisa tradinglah setelah news jam 19.30 itu. Ya, kalau untuk USD, kalau untuk gold, untuk XAUUSD, news yang harus kalian perhatikan adalah news jam 7.30 biasanya ya. Jam 7.30, newsnya itu ada banyak. Ya, ini ada news yang banyak, itu kalian bisa cari di Google. Kemudian setelah itu kalian cobalah trading setelah jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian jangan trading kalau inside day, yang artinya harga itu terperangkap di harga hari sebelumnya. Harga tertinggi atau harga terendahnya itu masih belum di break ya. Jadi kalau aneh kan kalian bisa menggunakan 3 tips ini, saya yakin kalian tradingnya akan jauh lebih baik. Nah, sekali lagi untuk kalian yang pengen ikut trading sama kita ada live trading. Kalian bisa klik link di bawah di deskripsi atau di komentar atas and join kita trading setiap harinya konsisten ya. Jadi itu aja untuk hari ini, mudah-mudahan membantu. See you guys on the next video. Bye bye.